Belakangan ada yang mengatakan begini, Pak, NU ini hanya milik ulama. Yang bukan ulama bukan pemilik NU. Maka jelas bahwa yang punya NU ini ulama. Yang bukan ulama boleh ikut tapi tidak ikut punya. Saya terus terang saja takut dengan kalimat itu. Akhirnya suatu hari nanti NU hanya dimiliki individu, oknum-oknum yang merasa berkuasa di NU. Hati-hati, jangan sampai salah niat menjadikan NU seperti milik sendiri. Jauh Mbah Yai As'ad Samsul Arifin, ikuti PBNU selagi benar. Kalau yang nggak benar jangan diikuti, jangan diikuti. Karena NU bukan milik siapa-siapa. Kita ini khidmat di NU, jangan salah niat. Hati-hati Pak, kali tasbih Mbah Khuril Bangkalan yang diberikan kepada Mbah Yai Hasyim As'ari. Ya Jabbaru ya Qahar, ya Jabbaru ya Qahar, ya Jabbaru ya Qahar. Siapapun yang hendak membentur NU pasti hancur. Hati-hati, siapapun yang mau membentur NU pasti hancur. Sebaliknya, siapapun yang masuk NU untuk cawe-cawe juga pasti hancur. Dan siapapun yang ngurus NU tidak ikhlas, ngurus NU untuk kepentingan politik, ngurus NU untuk kepentingan cari duit, proyek, cawe-cawe menggunakan Nahdlatul Ulama, dia pasti hancur. Hati-hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'amana bit-taufiqi wal hidayah wa nasta'inuhu bihaulihi wa quwwatihil qawiyyah fa innahu la haula wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Yang terhormat Kepala Desa Bumi Pratama Mandira Bapak Fahmi Habib, semoga beliau Allah berikan kesehatan. Beliau sedang mengalami tremor. Tremor itu biasanya karena faktor saraf. Mudah-mudahan segera Allah kasih solusi untuk penyembuhan sakit beliau. Amin, amin ya rabbal alamin. Dan tentunya sakit beliau tersebut mudah-mudahan menjadi penghapus dosa-dosa beliau. Dan beliau beserta keluarga Allah berikan kekuatan dan kesabaran. Amin, amin ya rabbal alamin. Selanjutnya
yang saya hormati dan yang kami takzimi, Rais Suriah Bumi Pratama Mandira, yakni Romo Yai Nur Syahid, sekaligus mewakili Rais Suriah yang tidak bisa hadir, beserta segenap jajaran Suriah Jamiyah Nahdlatul Ulama Bumi Pratama Mandira. Selanjutnya yang saya hormati Ketua Dewan Tanfiziyah Bapak Kiai Sugeng Priyono beserta Ibu Hajah, sekaligus juga beliau merupakan Ketua Takmir Masjid Agung Al-Falah. Selanjutnya yang saya hormati dan yang kami takzimi segenap para yai, para asatid, baik jajaran Mustasar Suriah, termasuk segenap tokoh agama dan tokoh masyarakat yang tidak dapat saya sebutkan satu persatunya, segenap keluarga besar KBNU Nahdlatul Ulama Bumi Pratama Mandira, baik pengurus muslimat, kemudian Ansor, Fatayat, Ibnu IPPNU, Sahabat Banser, Pagar Musa, dan mungkin ada sedulur setia hati juga, segenap keluarga besar Nahdlatul Ulama yang tidak dapat saya sebutkan satu persatunya. Selanjutnya hadirin wal hadirat, bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah pengajian sekaligus santunan anak yatim masyarakat Bumi Pratama Mandira, apa kabar Bapak Ibu, sehat? Sumu rodok sumu dan anak-anak baik yatim piatu, yatim maupun piatu yang sangat kami sayangi. Halo. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, as-shadaqatu taruddul balaa wa tutawwilul umrah. Sedekah itu menolak bala dan memanjangkan umur. Maka masyarakat Bumi Pratama Mandira mengadakan kegiatan ini sekaligus bersih kampung, bersih desa. Karena nyantun anak yatim itu bagian dari bersih kampung, bersih desa, bersih tambak. Mugi-mugi wasilah dengan sedekah yatim kita hari ini, Bumi Pratama Mandira beserta warganya dijauhkan dari bala bencana. Amin. Allah hindarkan dari musibah, Allah limpahkan rezekinya, tambaknya berhasil, panennya bagus, harganya mahal, panjenengan sugih semua, mangkat haji semua. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Kharajan Nabi sallallahu alaihi wasallam yaumal 'id li ajli salatil 'id. Kanjeng Nabi keluar pada hari raya Idul Fitri, mendapati anak-anak yang sedang bermain. Di tengah-tengah anak-anak yang sedang bermain ada satu anak yang nangis. Nabi tanya, ayyuhas sabi ma yubkika,
ngapa kamu nangis? Teman-temanmu bergembira, kamu nangis. Temanmu bermain, kamu nangis. Ayyuhar rajul, Pak, kalau bahasa kitanya, inna abi mata fi ihdal ghazawati ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bapakku mati, matinya di medan tempur ketika sedang berperang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Enggak tahu Bapak Ibu si anak, kalau yang nanya Kanjeng Nabi enggak tahu, enggak paham dia, enggak hafal wajahnya. Bapakku mati dalam salah satu pertempuran bersama Rasulullah. Wa ummi tazawwajat bi ghairi abi, sedangkan mamaku kawin lagi. Halo, halo, anak yatimnya banyak, berarti jandanya banyak ya. Saya perhatikan jandanya masih bening-bening ini kayaknya. Ngapunten, ngapunten, minta maaf nih anakku dengan janda-janda ini. Minta maaf nih ngapunten ge, kali rondo-rondo. Kalau mau kawin lagi itu pikir dulu, harus cari suami yang sayang anak, ya Pak ya. Jangan kayak si yatim tadi, gara-gara emboe kawin lagi, mamae kawin lagi, ternyata punya bapak tiri nggak sayang anak. Sedih si yatim. Walaupun jangan underestimate dengan janda. Yang namanya janda, selagi dia bisa masih taulan, selagi dia masih bisa tegak di kaki sendiri, janda tidak akan kawin lagi. Ya Pak ya. Beda dengan laki-laki. Ditepuin, dikepuloi emak-emak tuh Pak. Elah bapak-bapak enggak tahanan. Kalau kan kampungnya ten Saunaga, peninjauan ogan Kumring Ulu. Kalau manggil kakek undang, kalau manggil nenek umeh. Jadi umeh meninggal dunia, Mbah Putri, si unggang meriang, meriangnya pakai drama lagi. Ada orang meriang di drama-drama kan, merintih-rintih. Sama anak cucung ditanya, bak nak pecel, enggak, katanya enggak mau. Bak nak bakso, enggak mau. Bak nak sate, enggak mau. Bak nak bebini lagi, langsung teriak au Bang. Nah itulah laki-laki. Setahu saya wanita itu janda selagi dia masih bisa tegak di kaki sendiri, dia tidak akan kawin lagi. Mengapa repot kalau kawin lagi? Mending jadi janda gitu begini. Kalau jadi janda diajak ziarah Wali Songo, mangkat. Diajak jalan-jalan ke Istiqlal, mangkat. Bapak-bapak jalan-jalan nggak bawa istri, bapak-bapak sekilit nggak bawa istri itu ya. Diajak ziarah nang Bali, mangkat. Diajak jalan-jalan ke Baitul Quran Palembang, mangkat. Jalan-jalan ke pantai di Lampung, mangkat. Nggak ada beban. Diajak acara muslimat ke Jawa, mangkat. Janda nggak ada beban. Makanya saya tanya janda-janda yang nggak kawin lagi, ngapa Bu nggak kawin lagi? Sayang tah sama suami? Jawabannya bukan. Lu ngapa nggak kawin lagi? Kapok. Kapok. Ternyata janda-janda itu Pak, betah menjanda nggak kawin lagi bukan karena terlalu sayang sama mendiang suami, tapi kapok karena trauma.
takut dapat yang lebih jelek lagi. Ya bayar. Makanya ada pepatah, gajah mati meninggalkan gading, harimau mati meninggalkan belang, bapak-bapak mati meninggalkan banyak hutang. Ya trauma istrinya. Wanita itu paling berintegritas, paling setia dengan anak-anaknya. Maka jangan pernah meragukan ketulusan seorang ibu. Kalau ayam mati jagoknya, anak ayam anteng. Tapi kalau ayam mati induknya, anak ayam kocar kacir. Ngapa jagoknya lupa diri? Sudah tua juga, sayur nangka bumbu kemiri, tua bangka nggak tahu diri. Alias tua-tua keladi, makin tua makin jahat. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, inna abi mata fi ihdal ghazawati ma'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapakku matinya di medan tempur ketika berperang bersama Nabi. Wa ummi tazawwajat bi ghairi abi, sedangkan ibuku kawin lagi dengan laki-laki yang gak sayang dengan aku telanjang, tidak diberikan baju, rumahku diambil. Kemudian kata Nabi, nah ikut saya. Diajak ke rumah Kanjeng Nabi. Kaget si bocil, si anak yatim. Ternyata yang ngajak itu Kanjeng Nabi sendiri. Dikasih makan yang enak, dipakaikan baju bagus, baju baru. Lalu oleh Nabi ditanya, kamu mau punya bapak Rasulullah, punya ibu Aisyah, punya kakak perempuan Fatimah, punya paman Ali, dan sekarang kamu punya adik Hasan wal Husain radhiyallahu anhuma? Ya mau dong apa yatimnya. Siapa yang gak mau jadi anaknya Rasulullah? Sekarang saya punya ibu Aisyah, punya kakak Fatimah, punya paman Ali, punya adik yang ganteng Hasan wal Husain. Anak yatim ini dengan baju bagusnya keluar rumah dengan riang gembira. Dia bermain dengan teman-temannya. Temannya nanya, loh kamu kan tadi nangis, loh kok sekarang kamu senang? Kata si yatim, sekarang aku punya baju bagus. Siapa yang beliin kamu baju? Bapakku. Lah bukankah bapakmu sudah mati? Kata si yatim, bapakku sekarang adalah Rasulullah, ibuku adalah Aisyah, kakak perempuanku adalah Fatimah, pamanku adalah Ali, dan adikku adalah Hasan wal Husain. Apa kata anak-anak yang lagi main? Coba bapak kami mati juga ya. Itu anak-anak yatim tadi, satu orang dapat minimal 3 juta Bapak Ibu. Anak-anak kita yang dekat panjenengan itu mikir, coba bapakku mati juga ya, biar dapat santunan kayak begitu. Nah rasa itu yang mahal, rasa gembira anak yatim itu yang mahal. Bukan berapa isi amplopnya, bukan berapa besaran sumbangan kita, santunan kita. Yang ingin kita dapat dari mereka adalah tangis anak yatim. Bukan tangis kesedihan, tapi tangis haru. Ternyata walaupun aku gak punya bapak, masih ada yang sayang sama saya. Ini yang hendak kita dapatkan. Makanya senyum anak yatim, gembira anak yatim, dan tangis haru anak yatim, jalan bypass tanpa penghalang, lurus, agar kita semua masuk ke dalam surganya Allah Ta'ala. Allahumma amin, amin ya rabbal alamin. Di dalam kitab Tanbihul Ghafilin disebutkan, man masa hayadah, tak ulangi, waman masa hayadah ala roksi yatimin yauma Asyura, barang siapa yang menghusapkan tangannya ke kepala anak yatim, makanya kita lepas pecinya kecuali yang perempuan.
ke kepala anak yatim yauma Asyura, pada hari Asyura. Hari Asyura itu kalau berdasarkan hadis ya cuma satu hari, tanggal 10 Muharram. Tapi alhamdulillahnya orang Jawa pintar. Orang Jawa tidak mau nyebut bulan Muharram, karena bulan Muharram surahnya cuma satu hari. Orang Jawa pintar nyebutnya bulan Suro, agar surahnya Asyuranya dari tanggal 1 Muharram sampai akhir Muharram. Artinya kita ngusap kepala anak yatim nggak mesti tanggal 10 Muharram. Hari ini pun selama di bulan Muharram kita ngusap kepala anak yatim. Nah, barang siapa yang mengusapkan tangannya ke kepala anak yatim, rafa'allahu lahu bikulli sya'ratin darajatan, maka Allah angkat derajatnya dari setiap satu helai rambut anak yatim 1 derajat. Subhanallah. Jajal bu, hitung rambut anak yatim tadi itu, tidak kehitung ya. Coba ada mesin yang bisa ngitung rambut Bapak Ibu. Dari setiap satu helai rambutnya Allah angkat 1 derajat. Mugi-mugi wa alhiqni bisolihin, gara-gara nyantun anak yatim hari ini derajat dunia kita beserta keturunan diangkat, dan derajat akhirat kita juga diangkat oleh Allah Ta'ala. Allahumma amin, amin ya rabbal alamin. Tapi ngapunten, jangan lupa, jangan cuman yatimnya yang disantun, jandanya juga. Halo, karena begini ngapunten, ibu-ibu rondo dan bapak-bapak duda termasuk ya, kecuali kalau rondonya sudah kawin lagi. Seorang janda yang sudah kawin lagi, status anaknya tetap yatim. Halo, janda yang sudah kawin lagi, walaupun bapak sambungnya sayang kali yatimnya, status anaknya tetap yatim. Jadi jangan sampai mentang-mentang bapak barunya sugih, si yatimnya tetap enggak disantun. Mestinya si yatim tetap disantun. Nah, janda-janda yang tidak memilih kawin lagi, alangkah baiknya disantun. Saya tadi itu agak aneh, bapak-bapak pakai baju ansor, Pak Ustadz jenengan pakai baju ansor padahal istrinya muslimat ya. Itu saya patut dicurigai. Istrinya muslimat, suaminya masih ansor. Jangan-jangan sering ngedip patah ayat, jangan-jangan ya. Jangan-jangan ini. Baguslah buat nyantun-nyantun janda gitu. Dan saya ingatkan sama bapak-bapak, kali Pak Haji Sugeng Priyono, kalau nyantun janda Pak, jangan sendirian, mesti ditemani Bu Haji. Kalau jenengan kiambaan bahaya. Nyantun pertama matur sun Pak Haji memang perhatian sama kami, mugi-mugi rezeki Pak Haji barokah, amin. Bulan pertama, bulan yang kedua nyantun lagi. Subhanallah Pak Haji, cuman Pak Haji yang perhatian sama kami. Mulai bulan yang ketiga datang lagi, subhanallah Pak Haji. Pak Haji gak pernah lupa, beda sama Pak Kepala Desa. Mulai dibanding-bandingkan lah. Yang jenengan dibanding-bandingkan langsung kupingnya mekar, kepalanya membesar, bahunya naik. Begitu bulan keempat datang nyantun lagi. Terima kasih Pak Haji. Coba kalau anak saya punya bapak kayak Pak Haji, nah jadi itu barang jadi. Makanya kalau nyantun gak boleh sendirian, takut salah niatnya. Jadi rusak kalau salah niatnya nanti. Kita harus fokus memuliakan janda-janda yang tidak kawin lagi dan memuliakan anak yatim. Halo,
Sudah jam setengah 12. Kita ambil poin-poin pentingnya hari ini sekaligus di bulan Muharram 1447 Hijriah. Saya hendak mengajak panjenengan semua untuk muhasabah, untuk berpikir, terutama kita KBNU, Keluarga Besar Nahdlatul Ulama. Siapa kita? Siapa kita? Siapa kita? NKRI, Pancasila. Tepuk tangan. Kan harus lengkap tepuk tangan, sahabat, tepuk tangan kalau yel-yel NU ini. NU ini menurut kalender Syamsiah tahun depan berusia 1 abad, dan menurut kalender Qamariyah sudah 102 tahun, lebih dari 1 abad. Kacetnya 3 tahun. Kalender Syamsiah, kalender Qamariyah itu kacetnya jaraknya 3 tahun untuk setiap 100 tahun. Kalau mengapa? Untuk Qamariyah NU sudah 102, tapi untuk Syamsiah NU baru mau 1 abad. Artinya memang ini perenungan bagi kita semua. Innallaha yab'atsu li hadhil ummati ala ra'si kulli mi'ati sanatin may yujaddidu laha dinaha. Sesungguhnya Allah akan mengutus li hadhil ummah, untuk umat ini, lebih spesifiknya untuk Jam'iyah Nahdlatul Ulama ini, ala ra'si kulli mi'ati sanatin, untuk setiap pangkal 100 tahun, man yujaddidu laha dinaha, orang yang akan mengingatkan poro yai, mengingatkan poro nyai, mengingatkan warga Nahdiyin ini ada sesuatu yang harus diperbaiki. Ibarat air kelamaan menggenang tidak ngalir penyakit. Halo, ibarat air menggenang kelamaan maka dia banyak penyakitnya, maka mesti ditimba dulu, diperbaharui. Ini sudah takdir. Artinya dalam 1 abad Jam'iyah Nahdlatul Ulama di momentum 1447 Hijriah ini, monggo warga-warga Nahdiyin sedoyo introspeksi, muhasabah, kira-kira apa yang harus kita perbaiki. Kita diingatkan dengan kisah yang luar biasa. Mbah Yai As'ad Syamsul Arifin yang ditugasi Mbah Yai Khalil Bangkalan untuk mendatangi Romo Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim As'ad, membawa tongkat alias peten, sekaligus membacakan surat Toha ayat 17 sampai 23. Itu tidak sembarang teken di situ, tongkat di situ simbol tongkat perjuangan Nabi Musa alaihi salam. Akhir tahun Mbah Yai As'ad datang lagi ke Mbah Hasyim Asy'ari bawa tasbih. Yang tasbih itu disertai dengan kalimat Ya Qoharu, Ya Jabbaru, Ya Qohar, Ya Jabbaru, Ya Qohar, Ya Jabbaru, Ya Qohar. Maksudnya siapa? Siapapun yang melawan ulama, dia pasti hancur. Dan siapapun yang ngurus NU tidak ikhlas, ngurus NU untuk kepentingan politik, ngurus NU untuk kepentingan cari duit, proyek, cawe-cawe, menggunakan Nahdlatul Ulama,
siap pasti hancur. Hati-hati. Halo, halo. Ini kan warga Nahdien semua kan? Ini saya ingin ngajak kita semua introspeksi. Bagian yang pertama yang diberikan kepada Mbah Hasyim Asy'ari oleh Mbah Yai Khalil Bangkalan itu teken tongkat Musa. Teken di situ adalah simbol tongkat Musa, simbol perjuangan. NU ini adalah tongkat Musa, perjuangan. Dan ingat, jangan sampai salah niat menjadikan NU seperti milik sendiri. Kita ini khidmat nang NU. Makanya Mbah Yai Hasyim Asy'ari berkata, siapapun yang khidmat dengan NU dianggap beliau santri beliau. Dan siapapun yang menjadi santri beliau maka didoakan wafatnya husnul khotimah. Allahumma amin, amin ya rabbal alamin. Saya hendak mengingatkan, belakangan ada yang mengatakan begini, Pak, NU ini hanya milik ulama. Yang bukan ulama bukan pemilik NU. Saya terus terang saja takut dengan kalimat itu. Lalu kita mau tanya, ulama yang mana yang memiliki NU? Khawatirnya bahasa ini berbahaya. Bahasanya kayak benar NU milik ulama, tapi yang jadi masalah yang bukan ulama tidak berhak memiliki NU. Ini masalah. Mau dikemanakan 150 juta jiwa lebih warga Nahdien, mau di kemana? Ujung-ujungnya karena menggunakan kata milik. Halo, karena menggunakan kata milik, sedangkan ini tekan Musa, tongkat Musa, itu bahaya. Akhirnya suatu hari nanti NU hanya dimiliki individu, oknum-oknum yang merasa berkuasa di NU. Hati-hati. Dawuh Mbah Yai As'ad Syamsul Arifin, ikuti PBNU selagi benar. Kalau yang nggak benar jangan diikuti, jangan diikuti. Karena NU bukan milik siapa-siapa. Kita ini khidmat di NU, jangan salah lihat. Hati-hati Pak, kali tasbih Mbah Khalil Bangkalan yang diberikan kepada Mbah Yai Hasyim Asy'ari. Ya Jabbaru ya Qahar, ya Jabbaru ya Qahar, ya Jabbaru ya Qahar. Siapapun yang hendak membentur NU pasti hancur. Hati-hati. Siapapun yang mau membentur NU pasti hancur. Sebaliknya, siapapun yang masuk NU untuk cawe-cawe juga pasti hancur. Gara-gara jadi wong NU akhirnya jadi menteri, dia gunakan NU buat bernegosiasi dan cawe-cawe, akhirnya korupsi, ketangkep KPK. Hati-hati, harus ikhlas ngurus NU itu. Hati-hati, jangan cawe-cawe. Halo, ini namanya menceramahi diri sendiri, ya. Kalau saya bukan orang NU, tidak akan saya ceramahi begini. Kalau saya orang luar, ya Pak, hak saya ngomong begini. Karena saya orang dalam, kita sama-sama NU. Hati-hati Pak, apalagi momen politik. Saya sayangkan betul. Kadang-kadang kiai-kiai NU malah cawe-cawe jadi tim sukses, dapat duit gak seberapa. Dapat duit gak seberapa, coba. Bahkan ada kiai NU ketua PC lagi bagiin amplop untuk ketua-ketua MWC. Amplopnya rada tebel Pak, ya tebel lah, uang 10 ribuan semua, ketokannya tebel. Ketua MWC cuma dapat 300.000 satu orang, nah dia dapatnya 50 juta. Kadang-kadang sedemikian rupa idealisme kita digadaikan Bapak Ibu. Makanya yang sudah ngurus NU, jaga marwah, jaga kehormatan Jamiah Nahdlatul Ulama. Ada perumpamaan para instruktur PDPKP.
tak simak-simak rodok bener. NU itu saking gedenya diibaratkan pohon beringin yang gede-gede. Ibarat pohon beringin NU, usianya sudah 100 tahun, pohonnya gede, daunnya rindang, angker. Tentunya pohon beringin yang sudah usia ratusan tahun angker itu banyak genderuwonya. Nah, genderuwonya itu adalah kiai-kiai NU. Pohon beringinnya itu NU-nya, kiai-kiainya genderuwo. Tapi seserem-serem genderuwo masih kalah kalih sajen. Halo, kalah kalih sajen. Begitu dikasih angpau, langsung hilang idealismenya. Ini kita upload di YouTube, rungokno. Tepuk tangan lagi. Jangan cawe-cawe di NU. Ngapunten nggih, Pak. Jangan sampai nanti kita punya standar yang boleh ngurus NU itu hanya yang ikut PDPKP NU lan PMK NU. Satu sisi bagus itu untuk perkaderan, bagus. Kulo juga ikut PDPKP, yo melok PMK NU, Bapak Ibu. Nanti kalau ada akademi, saya diperintah untuk melok, yo melok. Tak tinggal jadwal sebulan, jadwal ceramah, tak kosongin dulu, ndak apa-apa. Demi NU. Tapi yang perlu saya sampaikan, kalau standarnya cuma PDPKP lan PMK NU, berarti ngapunten, Pak. Jadi NU hari ini bisa dikarpet loh. Bagaimana dengan kiai-kiai yang ikhlas, puluhan tahun ngurus pondok pesantren, puluhan tahun, bahkan ada yang sampai ratusan tahun ngasuh santri-santri yang tidak diragukan ke-NU-annya, hanya gara-gara nggak ikut PDPKP, nggak pernah ikut PMK NU, karena nggak bisa ninggalkan pondok, Bapak Ibu. Santrinya nggak bisa ditinggal, takut bubar santrinya. Itu nggak boleh ngurus NU lagi, Pak. Itu sangat kita sayangkan hari ini. Kiai-kiai yang jumlahnya sangat banyak sekali daripada kiai struktural yang sangat alim, santrinya ribuan, Bapak Ibu, hari ini nggak bisa ngurus NU, hanya gara-gara 3 hari PDPKP dia belum pernah ikut. Ini aspirasi, kaderisasinya bagus, Bapak Ibu. Nah, mengapa saya katakan begini? Kemarin orang 212 Ketua PA Persaudaraan Alumni 212, tidak usah disebut namanya, Daena, tukang nyaci maki Gus Dur, tukang nyaci maki Mbah Yai Said Akil Sirah, tukang nyaci maki Mbah Yai Yahya Khalil Stakuf. Apa kata dia? Jangan percaya sama Yahya Khalil Stakuf, itu antek Israel. Tukang demo, dia mimpin demo 1212. Dia ngedemo Kiai Isomuddin Lampung, ngajak orang membiayai. Kemarin, ini bulan apa ini? Juli deh, bulan Juni 2025 ini daftar PDPKP NU oleh instrukturnya di screening, nggak lolos. Yang marah-marah kader NU, pengurus NU. Dari PC nelpon, itu lolosin aja. Dari PW nelpon, ngancam akan dilaporkan ke PBNU kalau si fulan tidak diloloskan. Bingung kita. Yang sangat saya khawatirkan hari ini, orang-orang sudah menyusup ke NU. Kemarin mereka konfrontasi dengan NU, hari ini mereka infiltrasi, nyusup ke NU. Halo, saya ingin sampaikan kepada warga Nahdien, NU niki jamiyah. Dalam struktur kehidupan sosial, NU ini ormas. Ormas NU niki adalah pilar NKRI. Makanya Bapak Ibu, politik NU bukan politik praktis. Politik NU adalah politik tingkat tinggi, high politik, politik negara, politik tingkat tinggi. Maka musuh NU adalah musuh NKRI.
Halo, musuh NU niku bukan Muhammadiyah. Muhammadiyah niku bolo. Ngerti bolo? Bolo rencang kance kita. Jadi Muhammadiyah itu teman Bapak Ibu. Memang masing-masing punya kelebihan. NU dan Muhammadiyah, coba kita reken dulu kelebihan NU dan Muhammadiyah. NU niki Bapak Ibu jumlah massa ormas dengan jumlah massa terbanyak sedunia internasional NU. Saking banyaknya, sampai 150 juta sampai 180 juta warga negara Indonesia ini adalah masyarakat yang terafiliasi dengan Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Pesantren NU itu tercatat kurang lebih ada 30.000 pondok pesantren. Jumlah lembaga pendidikan terbanyak sedunia internasional, dan NU mempertahankan tradisi ngaji kitab salaf, ngaji kitab klasik. Ngapunten, satu-satunya yang mempertahankan kajian kitab klasik adalah pesantren Nahdlatul Ulama. Tepuk tangan. Ya, mimpi Sunan Ampel Bapak Ibu, bahwasanya Kanjeng Nabi bersabda, bangsa Indonesia, bangsa Nusantara inilah yang bisa menjaga ahli sunnah wal jamaah. Karena mengapa? Tradisi ngaji kitab. Ini kelebihan yang sungguh luar biasa. Bayangkan jumlah Banser itu kalau tidak salah 7 juta. Lebih banyak anggota Banser daripada warga Sumatera Selatan. Semakin banyaknya. Banser itu kalau mau diajak perang, berontak negara ini Pak, miring negara ini. Tapi selama masih ada NU, negara ini terjaga. Itulah hebatnya NU. Nah, sebaliknya Muhammadiyah itu tekawan kita. Muhammadiyah itu adalah organisasi Islam dengan jumlah amal usaha terbanyak sedunia internasional. Ngapunten, organisasi non Islam saja kalah sama Muhammadiyah. Muhammadiyah punya universitas, punya sekolah-sekolah, punya rumah sakit, panti asuhan, dan lain sebagainya, dan kita saling melengkapi. Walikulli wijhatun huwa waliha fastabiqul khairat. Perbedaan antara NU dan Muhammadiyah bukan untuk saling menafikan, bukan untuk saling menegasikan, tapi berlomba-lomba dalam kebaikan. Mudah-mudahan kita semua bisa berlomba-lomba dalam kebaikan. Allahumma amin. Tapi musuh NU itu Bapak Ibu, semua musuh NKRI, HTI. Mengapa musuh sama NU? Karena HTI ingin membubarkan NKRI dan khilafah, Khilafatul Muslimin, FPI. Coba, anggaran dasar, anggaran rumah tangga FPI ingin menegakkan khilafah. Jadi siapapun yang hendak merongrong NKRI, itulah musuh NU. Nah, biyen winginane mereka semua berkonfrontasi dengan NU. Sekarang mereka pelan-pelan menyusup ke NU lewat PD PKP NU. Makanya monggo pengurus-pengurus NU di MWC, di Ranting, DPC, hati-hati siapapun yang mau ikut PDPKP. Khawatir orang yang nggak punya track record sebagai kader NU, nggak jelas ke NU-annya dan ahli sunnahnya, tiba-tiba hanya gara-gara masuk PDPKP dan PNKNU, tiba-tiba ngurus NU, kiai-kiai NU terpinggirkan. Hati-hati, NU tidak kurang kader. Gitu begini, semakin banyaknya kader NU nganti overload.
Sampai-sampai Bapak Ibu banyak kader yang nggak punya kesempatan ngurus NU, saking banyaknya kader. Tapi ingat, menjadi NU, menjadi santri Mbah Hasyim Asy'ari tidak harus menjadi pengurus NU. Ya dong, tepuk tangan dulu. Ya enggak apa-apa kok, yang penting jadi Nahdiyin. Enggak harus jadi ketua MWC kok Pak, ketua ranting jadilah. Enggak harus jadi ketua PC di MWC jadilah. Nanti ada pemilihan ketua muslimah, calon yang kalah bikin muslimat tandingan. Ini muslimat satu sama muslimat perjuangan misalnya, atau muslimat reformasi, enggak usah. Jadi kita yang ikhlas ngurus NU niki. Nah, karena kita sudah membahas teken tongkatnya Mbah Khalil Bangkalan yang diberikan kepada Mbah Yai Hasyim Asy'ari beserta surat Toha ayat 17 sampai 23, maka kita menjadikan teken itu sebagai peringatan, sebagaimana tongkat Nabi Musa alaihi salam. Halo, halo, udah jam 12 nih. Tidak apa-apa, sholat zuhurnya diundur dulu ya, dan undur syar'i, awas jangan bubar ya, salahnya acaranya banyak. Tidak apa-apa, ngaji itu undur syar'i. Thalabul ilmi itu wajib di atas ibadah malahan. Makanya makruh hukumnya meninggalkan majelis ilmu untuk sholat, itu makruh loh Pak. Jadi kalau majelis ilmu belum selesai tidak boleh ditinggal, kecuali yang kebelet pipis, monggo pipis silahkan, anyang-anyangan nanti kalau nggak dibuang jadi penyakit. Baik Bapak Ibu, di tongkat Nabi Musa ada 4 kalimat yang menjadi peringatan bagi kita semua. Kullu sultanin la ya'dilu fi sultanihi wa huwa wa fir'aunu sawa. Semua pemerintah, semua penguasa yang tidak adil dalam menjalankan pemerintahannya, yang zalim dan korupsi, wa fir'aunu sawa, maka dia dengan Fir'aun sama saja. Serem banget ini buat Pak Fahmi sebetulnya ini. Tapi Pak Fahmi ngelihat kumisnya aja mantep ya. Pak Fahmi ini adalah orang yang gak tegaan Pak, demi rakyat. Makanya kita harus doakan beliau senantiasa sehat, amin. Selanjutnya, kullu alimin la ya'malu bi'ilmihi wa huwa wa iblisu sawa. Semua orang alim, kiai, ustaz, guru, tuan guru, profesor, pakar yang tidak mengamalkan ilmunya, maka dia wa iblisu sawa, maka dia dengan iblis sama saja. Serem banget ini buat Yai Nur Syahid ini. Yai Nur Syahid, Pak Yai Sugeng Priyono, ya buat saya, karena penyakit penceramahan itu Bu jarkoni, iso ujar ra iso nglakoni, iso ngajar ra iso nglakoni. Itu penyakit itu Bapak Ibu. Penyakit penceramah itu ada 3. Satu, ngomong lancar, ngamal susah. Itu. Yang kedua, kalau ceramah seneng, tapi kalau ngedengerin orang ceramah sebel. Hayo siapa yang merasa? Tepuk tangan. Kalau diundang suruh ceramah seneng, tapi kalau diundang suruh menyimak ceramah sebel. Ada aja alasannya. Itu penyakit penceramah. Yang ketiga, penceramah itu ngambek kalau nggak disangoni.
Allah Akbar. Saya kemarin dibeli tangguh apa? Disampaikan oleh Pak Camatnya yang di sini yang paling banyak pahalanya adalah Pak Yainya. Karena jauh-jauh ceramah saking Lampung. Kata dia, malu betul saya Pak diomongin begitu. Apa kata saya? Saya takut pahalanya udah diganti sama amplop, sama bisarohnya. Takut betul. Ya terus terang saja, jadi kan menyeramahi awake dhewe nggih, otokritik. Zaman Nabi mana ada Nabi ceramah di sangon, enggak ada lah. Allah Akbar Bapak Ibu. Ini kan introspeksi, makanya penceramah itu harus rumungso, mawas diri, sadar diri. Jangan mau diistimewakan yang berlebih-lebihan. Ya biasa saja lah, nggak usah terlalu berlebih-lebihan. Dan saya paling malu Bapak Ibu, paling malu kalau ditanya bisarahnya berapa. Jangan tanya sama saya. Kemarin ada yang telepon dari Metro, Pak Ustadz kami mau ngundang ke Metro, kira-kira kalau ke Metro tingkat bayan dusun ya, lingkungan deh, berapa transportnya? Ya jangan tanya saya deh Pak, kata saya, semampunya saja. Ya harus jelas dong Pak, berapa? Ya udah, semampunya panitia berapa. Ya udah kalau gitu nggak jadi ngundang, ya udah nggak apa-apa, nggak apa-apa. Nggak boleh tanya itu kalau sama saya, karena ngapa malu Bapak Ibu. Nanti tak sebut ternyata kemahalan, kan nggak enak, atau malah kemurahan. Oh saya begitu pernah diundang Pak Yai, kira-kira berapa? Hampir tak sebut, kira-kira segini, nggak jadi. Udah terserahlah. Ternyata habis ngaji, ternyata dikasih 3 kali lipat. Alhamdulillah. Oh coba kalau saya nyebut Bu, nggak jadi dapat segitu. Terus begini Pak, kalau ketiban kegedean, apa kata jamaah? Lah ceramahnya terus semono toh, nggak ada yang menarik ceramahnya, nggak bayar mahal, kan nggak enak Pak, nggak enak Bapak Ibu. Makanya itu ujian keikhlasan. Makanya jihad penceramah ada 2. Halo, jihad penceramah ada 2. 1, mengamalkan apa yang diceramahkan, itu jihad penceramah. 2, kalau pulang ceramah lupa disangun, panitianya Pak, kirain ketua takmir yang ngasih. Ketua takmir mikir, ketua panitia kirain udah ngasih. Singkat cerita, yai yang ceramah enggak disangun. Itu jihad, itu jihad. Jangan sekali-kali WA, awas jangan WA. Ingin para yai, para mubalik, jangan WA, jangan WA. Mohon maaf ada yang lupa gak ya? Jangan WA, itu jihad. Mengapa? Saya sudah mengalami 3 kali yang begituan itu. Jihad tenanan Pak, Masya Allah. Bahkan begini Bapak Ibu, saya pernah Pak pulang ceramah dikasih amplop tebel banget, tapi dilem, wah tebel ini. Saya sudah tak kira-kira minimal 3 juta ini minimal. Begitu dibuka ternyata uang 2000-an. Jumlahnya selawe lembar 50.000. Begitu amplopnya tak baca, isinya apa, tulisnya apa di ujung kecil, untuk kori. Oh ternyata buat yang baca Quran ini, buat yang baca Quran. Ternyata panitia itu tidak koordinasi, yang tebal buat kori, yang rodok tebal buat kiainya, nggak koordinasi. Pikir panitia yang ngasih, yang paling tebal buat kiainya nih. Nah saya jadi mikir, kira-kira yang buat kori punya saya itu. Sampai sekarang Pak, saya tidak pernah sampaikan ke panitia. 3 minggu kemudian saya ketemu kori yang ngaji itu, dia melipir kabur. Hehehe, sini. Kamu mau kemana? Oh langsung minta maaf betul Pak, saya itu kemarin, kata dia, amplopnya ada tulisan penceramah di ujungnya itu. Pas tak hitung isinya 1,5 juta, kata dia. Tak kantongin dewe,
tapi duitnya udah habis buat bayar kontrakan. Berhubung sudah 3 hari nunggak tak bayarkan kontrakan, lah itulah hikmahnya. Kalau kori itu dapat yang tebal isi 50.000 Bapak Ibu, dia nggak bisa bayar kontrakan karena dia ketukar sama amplop saya. Alhamdulillah si kori bisa bayar kontrakan. Rezeki itu bukan dari panitia pengajian, rezeki itu saking Gusti Allah. Tepuk tangan. Ya harus begitu komitmen Bapak Ibu, harus begitu. Ini introspeksi diri. Makanya tadi kalau kita bisa mengatakan kullu sultanin la ya'dilu fi sultanihi wa huwa wa iblisu sawa wa huwa wa fir'aunu sawa. Semua pemerintah yang tidak adil dengan pemerintahannya alias korupsi, maka dia dengan iblis. Saya ulangi, maka dia dengan Fir'aun sama saja. Yang nggak boleh itu nunjuk muka orang, itu yang nggak boleh. Jokowi, Fir'aun, nggak boleh. Kemarin siapa? Cak Nun itu kan, sampai dibully. Prabowo, Fir'aun, jangan. Itu bukan untuk nunjuk muka orang, bukan. Peringatan untuk kita semua. Kiai yang nggak mengamalkan ilmunya, ya iblis. Tapi jangan nunjuk orangnya. Pak Parman, iblis. Jangan. Itu peringatan. Makanya buat penguasa, jalankan pemerintahan dengan baik. Indonesia ini sedang mengalami deflasi Bapak ya. Apa itu deflasi? Daya beli masyarakat turun. Walaupun harga barang-barang turun Pak, harga mobil turun semua, tapi masyarakat nggak mampu beli mobil baru. Deflasi. Barang-barang di pasar turun semua. Deflasi. Nah makanya kebijakan pemerintah harus benar-benar pro rakyat. Saya usul lah kepada pemerintah itu, usul ini terkait dengan makan bergizi gratis. Halo, lanjut ge, tangguh. Makan bergizi gratis itu Bapak, kalau direalisasikan semua nanti, jumlah siswa di negara kita ini 53 juta. Berarti per hari ada 53 juta porsi tiap hari. Mapas Pak. Satu siswa niku 15.000 satu porsi. Yang 10.000 dimasak untuk makanannya, sisa 5.000. Yang 3.000 untuk operasional dapurnya, yang 2.000 1.500-nya setor ke atas. Nah yang saya bingung, atasnya ini apa? Cicak apa monyet kira-kira? 1.500. Ngapunten niki, ini belak-belakan saya. Bayangkan Bapak Ibu, kalau 53 juta porsi per hari, 1.000 aja Pak yang diparkir, berarti per hari ada 53 juta, 53 miliar tiap hari. Tiap hari kalikan 20 hari, subhanallah. Ini uang rakyat. Makanya saya usul sama pemerintah, program MBG ganti saja dengan sekolah gratis tanpa biaya. SD, SMP, SMA sampai sarjana S1. Sebutan. Itu bisa. Bayangkan pondok pesantren kita, Pondok Pesantren Rahmatul Ummah As-Salafiyah An-Nahdiyah, dari pintu tol Bandar Lampung, pintu tol Kota Baru Bandar Lampung, hanya 10 menit nggak nyampe. Ini sekaligus promosi ya, sekaligus ini. Kalau jenengan mau nitipin putra putrinya, keluar pintu tol hanya 10 menit nggak nyampe. Biaya sahriyahnya Pak 4
400.000 sebulan. Itu makan 3 kali sehari. Mau naik nggak tega saya Bapak. Karena orang-orang kampung semua yang mondok. 400.000. Bayangkan kalau 15.000 satu santri, untuk 30 hari 450. Kalau Pak Prabowo ngasih 450.000 satu santri per bulan, ya gratis dong santri Rahmatul Ummah itu. Bukan untuk sekali makan loh Pak, 3 kali makan, pagi, siang, sore. Coba lihat santri-santri saya, gemoy-gemoy, nggak ada yang kurus Pak. Tapi saya juga bingung, ngapa mereka itu gemuk-gemuk? Kan makan 3 kali sehari. Kalau lauk dibagi, kalau sayur dibagi, nasi kalau kurang nambah lagi. Saya nggak pernah membatasi nasi, habis masak lagi. Santri harus kenyang. Di samping makannya banyak santri itu Bapak Ibu, jajannya juga banyak ternyata. Rumangsa biaya mondoknya murah Pak. Akhirnya mereka tuh ngasih duit jajannya banyak sama santri. Ya sebetulnya saya tirakat juga ya. Ada kan pondok yang cuma 2 kali makan tirakat, tapi kita bisa Bapak Ibu 3 kali makan. Nah saya berhitung begini, kalau 400 triliun uang MBG dijadikan infrastruktur Pak, maka satu provinsi 10 triliun setahun. Maka tidak ada jalan rusak di negeri kita ini Bapak Ibu. Jalan tol tembus sampai Nanggu, Aceh, Darussalam. Tepuk tangan dulu. Betul. Saya ngitungnya begini, winginane nang Lampung geger gara-gara jalan rusak viral oleh mahasiswa yang di Australia. Dibully gubernur Lampung sejagat medsos. Gara-gara dibully, Presiden Jokowi kunjung ke Lampung ngasih bantuan bangun jalan 800 miliar. Nyengir Pak Gubernur. Apa kata Pak Gubernur? Nggak apa-apa saya dibully orang dicaci maki, yang penting 800 miliar. Hanya 800 miliar, Gubernur nyengir. Apatah lagi 10 triliun. Subhanallah. Saya yakin Bapak Ibu, kalau 10 triliun itu bisa membantu masyarakat Wahyuni Mandira dan di Pasena minimal untuk pembersihan inletnya itu. Betul nggak? Betul kan? Minimal buat inlet. Karena masalah tambak ini setelah tidak dikelola perusahaan Bapak Ibu, terlalu besar dananya untuk membersihkan inlet itu Pak. Itu triliunan itu. Duit siapa yang mau dipakai triliunan itu Bapak Ibu? Maka dari itu visi pembangunan itu harus jelas. Jangan sampai kemudian orang bukannya berpikir mensejahterakan rakyat, tapi malah justru bagaimana berpikir bancakan uang rakyat. Ini peringatan. Lanjut 2 lagi. Wa kullu ghaniyyin la yantafi'u bimalihi wa huwa waqaruna sawa. Semua orang kaya, nah ini buat yang sugih-sugih, yang hartanya tidak manfaat, maka dia sama Qarun, sama saja. Ingat yang sugih-sugih, harta bukan untuk dipamerkan. Halo, cuman begini Bapak Ibu, saking kencengnya teriak sampai budek saya sebelah sini udah dengar lagi. Halo, begini Bapak Ibu, saya perhatikan orang Indonesia ini kaya-kaya, tapi banyak orang kaya bermental miskin. Ya Pak ya, rumah sudah gedong, lantai sudah keramik, tapi masih nerima PKH. Ini penyakit ini penyakit mental miskin. Saya ingin mengajak panjenengan sedulur, kita ini boleh secara ekonomi pas-pasan, tapi mental tidak boleh miskin. Kita harus bermental kaya. Ciri orang yang bermental kaya, 1,
tidak flexing. Tahu flexing? Tidak pamer. Ya nggak perlu pamer lah, ini mah baru kondangan. 5 jari dipasangin cincin semua. Kalau ada, maaf loh kalau ada. Nah, begini masuk taruh, ting 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 digoyang-goyangin. Kadang-kadang gelang aja sampai di siku. Sambil mendengarkan pengajian bekipas, kuncang udah kayak ketimbringan. Kadang-kadang ngapuntun, kalungnya sengaja dikeluarkan dari kerudungnya, liontinnya segede pentolan bakso setan itu, kayak kepala bayi. Nggak perlu. Jangan pamer kekayaan di tengah-tengah orang miskin, jangan pamer kesenangan di tengah-tengah orang yang susah, jangan pamer perut kenyang di dekat orang yang lapar, jangan pamer kesehatan di dekat orang yang sakit, jangan pamer kemesraan di dekat orang yang jomblo. Ngapunten sing jomblo-jomblo. Karena mengapa? Ya memang duit-duit kita pamernya yang salah. Yang kedua, orang yang bermental kaya itu tidak terobsesi dengan punya orang. Capek bu, kalau panjenengan terobsesi sama harta tetangga, capek. Saingan dunia ini gak ada habisnya. Termasuk bapak-bapak, capek pak kalau terobsesi sama bini tetangga, capek. Tapi ngapunten ya, saya tuh curiga sama Yai Nur Syahid lah sebenarnya. Bu Nyai nyenang wates nih. Jangan-jangan ada sesuatu di Wahid Mandiri ya. Jangan-jangan ini bapak-bapak dikasih bini cantik, tapi kalau pengen sama bini tetangga sengsoro pak. Bini kelihatan gak cantik lagi. Makanya laki-laki yang rajin mencium istrinya relatif lebih panjang umur jika dibandingkan dengan laki-laki yang mencium istri tetangga. Jajal kalau nggak percaya, dibacok orang kita. Ibu-ibu pengen sama perhiasan tetangga, gak enak. Tetangga beli kulkas panas, tetangga beli mobil menggigil, tetangga beli motor gemeter, tetangga beli carak mencret. Nggak enak hidup yang kayak gitu. Dua, jangan terobsesi dengan punya orang. Kemudian yang ketiga, jangan besar pasak daripada dia, alias saudagar Bogor biar tekor asal kesohor. Kalau kata uang Palembang kue putu buatan cek gaya, awak buntu banyak gaya. Itu yang jangan. Saya setuju dengan anak muda zaman sekarang pak, yang milih nikah di KUA. Nggak perlu hajatan, nggak perlu ordenan, cukup akad di KUA, lantas walimahan pakai besekan, uang ditabung buat beli rumah. Tepuk tangan dulu buat anak muda. Itu hebat. Lah orang Indonesia ini apa lakunya? Woi, hajatan rantangan 1000, 2000 rantangan kunjungan, taruhnya 100 unit. Kalau wong Palembang, wong Komreng, semendugan apa? Orkesan 3 hari 3 malam. Woi, orkesan Bapak Ibu. Habis nikah utang kemana-mana. Utang ayam belum dibayar, beras belum dibayar, buka kotak sumbangan nggak pulang modal. Ini masalah, ini penyakit orang Indonesia. Terus begini Bapak Ibu, orang Indonesia itu aneh Pak. Baru saja diangkat menjadi P3K, gaji cuma 2-3 juta sebulan, dikumpul-kumpul. Begitu kumpul belinya iPhone. Goblok. Gaji kecil habis buat hanya beli HP. Karena ngapa? Ngegedein gaya. Itu yang jangan Bapak Ibu. Lebih parahnya lagi, kalau lagi nggak punya duit, ngutang gula kopi ke warung tetangga.
ketiban punya duit jajannya ke Indomaret. Ada yang kayak gitu? Banyak. Mental kaya. Yang keempat ciri orang yang bermental kaya itu apa? Tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Tepuk tangan lagi. Buk yau, jangan bermental subsidi. Orang itu kalau wayahnya bagi bansos, bagi BLT, bagi PKH, pengen jadi orang miskin semua. Tapi wayahnya kondangan, lagaknya kayak orang sugih semua. Tasnya aja matching sama bajunya, kerudung pink, baju pink, androk pink, daleman pink, tasnya aja pink, lipstiknya pink, mana nyangkut di gigi lagi ya, sampai giginya pink juga, serba matching. Wayahnya kondangan, lagunya kayak sosialita kaya raya, tapi wayahnya bansos cair, ngadep Pak Kades pura-pura melarat dianya. Ini masalah mental subsidi. Halo, rezeki itu bukan dari pemerintah, rezeki itu dari Gusti Allah. Gitu begitu. Maka ndak urung kita dapat rezeki walaupun nggak dapat bansos, walaupun nggak dapat PKH, nggak urung Bapak Ibu. Saya mah terus terang saja Pak, daripada bansos, PKH, BLT, MBG, mending sekolah gratis, rumah sakit gratis semua tingkatan. Bagaimana caranya? Siga Bapak Aing Dedi Mulyadi cenah. Dedi Mulyadi itu BPJS kelas 3 masuk rumah sakit ngomong kelas 3-nya penuh, naik kelas 2, kelas 2 penuh, naik kelas 1, kelas 1 penuh, VIP penuh, VVIP, tapi bayarnya tetap sama. BPJS kelas 3. Tepuk tangan. Nah ini kalau Indonesia pengen maju ya begitu. Kalau Indonesia pengen maju, apalagi tadi benih sama pakan untuk petambak gratis semuanya. Amin. Mantep. Itu baru sejahtera rakyatnya. Oke. Maunya ya begitu, maunya. Terakhir yang keempat, wa kullu faqirin la yasbiru ala faqrihi wa huwa wal qalbu sawa. Semua orang fakir, semua orang miskin yang tidak sabar dengan miskinnya, dengan fakirnya, maka dia wa huwa wal qalbu sawa, maka dia sama anjing, sama saja. Anjing itu bahasa halusnya apa sih Bu? Segawon apa kiri mawon ya. Orang miskin yang nggak sabar sama miskinnya sama dengan kiri. Tapi jangan nunjuk muka orang ya Pak. Hei miskin, udah miskin, nggak sholat, kiri kamu ya, dibacok orang kita. Nggak boleh buat nunjuk wajah orang. Maksudnya apa Bapak Ibu? Orang miskin yang hidupnya cuma ngitung jikalau, ke masjid malas, sholat tidak pernah, ke masjid nggak pernah, jauh dengan Allah, hidupnya cuma ngitung jikalau. Wiridnya begini, mangan turu ngopi ngerokok duit teko ora kerja. Ini wiridan kaya tanpa kerja, diamalkan ya. Mangan turu ngopi ngerokok duit teko ora kerja, 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 mangan turu ngopi ngerokok duit teko ora kerja. Ngedan
itu orang gila. Maaf, apa yang saya maksudkan dengan manganturu ngopi ngerokok duit toko orang kerja, hidup hitung jikalau. Sekarang lagi musim judi online. Gara-gara main judi online hasil tambahnya habis. Akhirnya ditinggal istri. Ada di sini. Ada. Bahaya Bapak Ibu judi online itu. Karena begini, lebih baik makan singkong kenyataan daripada makan roti tapi mimpi. Boleh berharap burung yang terbang tinggi, tapi punai di tangan jangan dulu dilepas. Enggak ada rumusnya orang kaya dengan main judi itu, enggak ada. Rumus dari mana? Orang main judi kartu yang jelas-jelas kelihatan aja Pak. Ngapa orang main judi kartu enggak kaya-kaya? Karena kalaupun mereka menang, mereka menghabiskan uang buat nongkrong di situlah. Berhari-hari nggak kerja, nggak nyambut gawe, ya habis. Bapak-bapak main judi, di situ ngopi, bayar kopi mahal. Kalau kopi buat orang main judi mahal, beda sama kopi biasa. Betul? Kopi, makan mie mahal. Wayahnya di warung mie paling 10.000 makan mie instan. Tapi kalau orang main judi 50.000, beda harganya. Makanya yang menang tetap kalah, apa meneh yang kalah. Tambah lagi judi online. Judi online itu ada operatornya Bapak Ibu, nggak mungkin menang. Ada operatornya. Ada 1-2 orang yang menang, memang dibikin menang. Tujuan apa? Buat mancing yang lain. Judi itu kalau pengen kaya, tak ajarin jenengan kalau pengen kaya dari main judi. Judi itu jangan dimusuhi. Kalau judinya dimusuhi, kita pasti melarat. Tapi judinya dikawani, dikancani, jadiin temen, jadikan kance main judi itu. Apa maksudnya? Jadilah bandar. Kalau jadi bandar panjenengan sugih, rumah bisa bertingkat, mobilnya 4, istri pun 4. Kaya di dunia, di akhirat tinggal masuk neraka. Yang betul nopo-nopo. Enak di dunia kaya, tapi kalau jadi pemain udah melarat, bangkrut, anak-anak susah, bini kabur. Sudah dunia sengsara, akhiratnya juga tambah sengsara. Baik Bapak Ibu, segitu saja dulu apa yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Yang doa sudah ada, enter dia. Ini langsung doa apa enggak? Membawa acara langsung dia, enter dia. Nah, ngambil barokahnya. Yang doa yai kita saja dari sini. Itu saja dari saya Bapak Ibu. Mohon ridhonya, mohon maaf kalau ada kata-kata saya yang kurang berkenan. Dan sekaligus nanti setelah istirahat sebentar, kalau kulo padi pamit, mohon doanya semoga diberikan kekuatan dan keselamatan. Panjenengan kalau ada rumah ten Bandar Lampung atau ada keluarga di sana, mampir ya. Mampir ten dalam pulau ten jadi Sukarame. Kita sudah keluarga ini. Kalau ke pondok di Jati Agung, malah lebih dekat ke pondok dari pintu tol daripada ke rumah ya. Tapi kalau mau ketemu saya janjian, karena pondok kita kan ada 2, Pondok Putra dan Pondok Putri. Jaraknya agak jauh, 30 menit. Jadi janjian dulu kalau mau mampir, apa saya di Pondok Putra atau di Pondok Putri. Baik, demikian. Kalau ada sumur di ladang, bolehlah kita menumpang mandi. Kalau ceramahnya masih dirasa kurang, silahkan nanti mengundang lagi. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.